Kebanyakan cerita yandere emang gak jauh-jauh dengan cewek yang sadis serta cowok cupu yang jadi targetnya. Iya sih, emang selain itu bikin kita merinding. Di sisi lain ada orang yang iri dengan ceritanya. Agak lain emang. Cuma di sini gua nemuin cerita yandere yang beda dari yandere pada umumnya. Bayangin aja, lu sebagai cowok yang punya obsesi sama cewek yang lu suka ya kan, bisa disebut setengah yandere lah. Cuma dibalik itu semua, cewek yang lu suka adalah cewek yandere juga. Gimana? Penasaran? So langsung aja ke pembahasannya. Manga yang berjudul Mutual Love. Awalnya kita bakalan dikasih tahu Inoue, sang heroin, bertabrakan sama MC kita yang namanya Tanaka. Dan tabrakan ini bukan sekali dua kali cuy, melainkan mereka sering banget mengalami hal itu seperti disengaja oleh salah satu di antara mereka. Emang sih awalnya Inoue sedikit kesel dan marah, cuma mood dari Inoue langsung berubah cuy. Entah apa yang terjadi, ia kembali ceria. Setelah kejadian itu, Tanaka sadar kalau bekas tabrakannya tadi meninggalkan rambut Inoue di pundaknya. Ia menyimpannya di sakunya, lalu ia segera pulang ke rumah. Dan saat di rumah, Tanaka tersenyum aneh dengan menatap rambut Inoue yang ia simpan. Dan kalau dilihat-lihat di sini nggak hanya satu helai rambut aja cuy. Ya kalian bisa lihat sendirilah. Nggak hanya rambut, kamar Tanaka dipenuhi dengan wajah dari Inoue cuy. Waduh. Dengan ia bilang kalau aku mencintaimu Inoue. Cuma dibalik itu semua sepertinya ada yang mengawasi Tanaka. Dan bener aja cuy, itu adalah si Inoue. Dengan gemetar dan histerisnya, ia bilang kalau dia sangat suka sama Tanaka. Inoue berkata, apa yang akan kau inginkan dariku selanjutnya? Keesokan harinya Tanaka ingin melakukan ritualnya cuy, yaitu mencium foto dari Inoue. Cuma cara tiba-tiba ada adik dari Tanaka ngebuka pintu kamarnya cuy. Ya jelas dong Tanaka kaget brutal. Melihat ekspresi kakaknya yang kaget, ia bertanya, kenapa kau kelihatan sangat takut? Dengan menutupi foto Inoue sebelumnya dengan gambar kucing, Tanaka bilang kalau harusnya kau mengetuk pintu sebelum masuk. Ya jelas dong diomeli sama adiknya cuy, karena Tanaka melupakan janjinya, yaitu sebuah pelukan untuk adik tercintanya. Ya walaupun sebenarnya wajar ya karena adik kakak ini berpelukan, cuma kok ada yang aneh gak sih? Selain itu ia melihat ada boneka yang gak pernah dilihat oleh adiknya sebelumnya cuy, yang membuat dia ini gak suka melihat barang ini ada di kamar kakaknya. Dengan bilang biarkan adikmu yang luar biasa ini membuang barang ini untukmu. Waduh, apakah sang adik bakalan melawan cewek yandere cuy? Cuma sebelum itu Tanaka sangat marah melihat barang berharganya ingin dibuang oleh adiknya sendiri, yang ngebuat adiknya ini menangis cuy. Dan dengan tiba-tiba mata dari Tanaka langsung dicolok. Aduh. Cuma ya dengan sikap Tanaka yang marahnya jelek ini barusan ya kan, di mata Inoue Tanaka malah kelihatan seperti opa-opa gitu sih. Ini mah the real cinta buta anjir, yang ngebuat Inoue ini jadi baper brutal di kamarnya. Oke, di sini bakalan gue ceritain cuy kenapa ada boneka beruang itu di kamar Tanaka. Suatu ketika Inoue membawa barang seperti oleh-oleh atau semacamnya coy, yang akan dibagikan ke teman-temannya. Yang ngebuat teman-temannya ini kaget, apakah kau yakin memberikan semua ini ke orang-orang? Inoue ngejawab cuy kalau tenang aja, aku punya semuanya dan aku hanya ingin mendapatkan apa yang aku inginkan, sambil melihat ke arah Tanaka. Setelah itu si Inoue menyeruduk Tanaka gitu sih. Oh ini ya alasan kenapa mereka sering bertabrakan. Ternyata Inoue suka nyeruduk gitu sih. Dan di sini Inoue menawarkan hadiah buat Tanaka. Lalu Inoue mengeluarkan boneka dari kantongnya cuy. Ia bilang, kau akan kuberikan hadiah paling besar yang aku bawa. Anggap ini aku dan rawatlah dengan baik. Karena hal itu Tanaka wajahnya berubah sangat merah. Setelah memberinya kepada Tanaka, teman-temannya ini lanjut bertanya cuy, emang apa yang kau inginkan Inoue? Inoue bilang itu rahasia sambil tersipu malu.
Dan dari situlah cuy, kenapa ada boneka dengan kamera tersembunyi yang ada di dalam kamar dari Tanaka. Setelah itu kita bakalan ditampilin seorang tante-tante yang dia ini sepertinya frustasi parah cuy. Dan kelihatannya itu masalah cinta. Dia sangat menangis dan ingin mengakhiri hidupnya cuy. Dan tepat banget gitu cuy, ada Tanaka yang juga ingin lewat jembatan tersebut. Dikarenakan sebagai pria yang baik, Tanaka berusaha menyelamatkan cewek tersebut cuy. Dan apa yang terjadi? Dia malah jatuh juga cuy. Ya walaupun itu jembatan cuma 4 meter sih. Lalu Tanaka bilang cuy, apa yang kau lakukan itu sangat berbahaya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi mengakhiri diri sendiri itu bukan jalan yang terbaik. Di tengah Tanaka ini yang ngoceh, dia juga sambil bersin gitu cuy. Yang malah ngebuat tante ini khawatir sama dirinya. Dan ia bilang, rumahku dekat dari sini, jadi ayo pergi ke sana. Waduh. Dan berakhirlah mereka berdua pergi ke apartemen tante tersebut. Saat berada di apartemen tersebut, Tanaka kaget gak main cuy. Soalnya apartemennya bener-bener mewah dan besar banget. Bahkan kamar tidurnya pun dilengkapi dengan kamar mandi pribadi. Ya padahal tante ini hidupnya sendiri cuy, tapi hidupnya mewah banget. Dan di saat Tanaka ini udah selesai beres-beres ya kan, ia disuguhi banyak makanan yang enak oleh tante tersebut. Serta Tanaka bilang kalau tante tersebut sangat baik. Tante tersebut malah baper cuy. Kayaknya aku tahu di arahnya bakalan kemana. Mereka berbincang-bincang manja sambil memakan makanan masakan tante tersebut. Dan secara tiba-tiba adik dari Tanaka mengirim pesan cuy kepada kakakku yang bodoh. Kok kamu belum pulang sih bodoh? Dasar bodoh yang paling bodoh dari semuanya. Adiknya agak cerewet sedikit sih cuy. Nah karena hal tersebut Tanaka langsung pulang dan berpamitan sama tante tersebut. Tanaka juga bilang cuy, aku mungkin nggak tahu apa-apa, tapi lain kali jangan ingin mengakhiri hidupmu sendiri. Jika kau ingin berbicara denganku, kau bisa ngobrol denganku kapan aja yang kau mau. Sambil memberikan ID dari line si Tanaka cuy. Tante tersebut sepertinya kagum dan sedikit baper. Yang ngebuat dia itu senyum terus cuy saat beresin makanan. Dan di saat tante tersebut pergi ke dapur, iya, dia bilang dengan wajah seremnya, mengapa aku tidak menyekap pria tersebut? Waduh, kok serem gini ya? Dimana-mana ada yandere anjir. Tanaka tiba ke rumah, ya langsung disambut oleh adiknya cuy yang menabrak Tanaka sangat keras. Yang ngebuat mereka itu terpental sampai keluar rumah gitu. Ya walaupun udah kayak gitu ya kan, adiknya tetap marah-marah sama Tanaka. Dan tersadar ia mencium bau wanita lain yang ngebuat adik tersebut semakin marah brutal cuy. Ia bertanya apa yang terjadi sebelumnya. Tanaka menceritakan semuanya dan langsung aja adik tersebut meminta baju Tanaka dan akan membersihkan semuanya. Tanaka disuruh segera mandi cuy. Dan kelihatannya adik tersebut ingin ikut mandi dengan Tanaka. Tanaka awalnya sih nolak, cuma dia itu bilang cuy, kalau kau nggak mungkin bisa menghilangkan bau karena kau itu sangat bodoh. Dan jelas aja cuy, ternyata adik tersebut udah siap buat mandi bareng Tanaka. Ya di sini sedikit gua skip pak, karena ya walaupun adik kakak ada fan service juga anjir. Cuma nggak tahu dari mana, secara tiba-tiba ada pisau di kamar mandi tersebut. Dan adik tersebut bilang, aku membawa pisau ini untuk berjaga-jaga. Seperti jika aku tahu kamu mempunyai pacar, kamu akan kuselesaikan. Ternyata adik dari Tanaka juga seorang yandere. Setelah mandi bersama, adik tersebut dan si Tanaka berbincang selayaknya adik kakak cuy. Dan itu semua dilihat oleh Inoue. Dia menulis kata-kata yang berisikan, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya secara berulang kali. Sepertinya Inoue sangat kesal apa yang dilakukan oleh adik dari Tanaka cuy.
Dan untuk manganya gua udahin sampai di sini dulu cuy. Gimana? Masih penasaran atau masih ingin tahu lanjutannya? Oleh karena itu gua minta tolong sama kalian buat ramein video ini cuy. Dikarenakan jika nih video rame dan banyak yang suka, otomatis bakalan admin lanjutin di part selanjutnya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa klik tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar kalian itu nggak ketinggalan video terbaru dari gua cuy. Jadi ya mungkin segitu dulu bahasan manga yang dari gua. So gua Ramstaku. Thank you.